Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sesudah pertemuan tanggal 14 Maret yang lalu dalam kuliah perdana, dan kita juga sudah berkomunikasi melalui email ketika ibu bapak saudara-saudara menjawab soal-soal pada pretest yang saya kirimkan. Saya sudah menerima lewat email. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sebagian besar dari jawaban itu sangat baik. Nah, kita akan mencoba di dalam pertemuan pertama ini bagaimana pendidikan dilihat sebagai ilmu, ya. Ada orang yang mengatakan pendidikan bukan ilmu, begitu ya. Ada juga yang mengatakan pendidikan itu ya sebetulnya sebagai fitrah manusia mesti ada pendidikan. Ada juga yang mengatakan pendidikan itu sebagai seni, ya. Bagaimana sebenarnya kita memandang peristiwa pendidikan itu? Yang pertama, pendidikan sebagai ilmu, dan kita mengetahui bahwa syarat suatu ilmu itu adalah harus menjelaskan apanya. Pendidikan itu sebetulnya apa sih? Gitu. Yang kedua, bagaimana? Dan yang ketiga adalah untuk apa. Di dalam istilah-istilah filsafat ilmu, kita berbicara mengenai apa pendidikan, yaitu dilihat dari segi ontologi. Ya, ontologi di dalam filsafat ilmu adalah apa itu pendidikan. Kemudian epistemologi, bagaimana metodologinya. Jadi masalah bagaimana itu adalah masalah epistemologi, keilmuan, ya. Metodologi apa. Kemudian yang berikutnya aksiologi, untuk apa. Jadi suatu ilmu itu harus memenuhi ketiga-tiganya, mengenai apa objeknya, bagaimana, dan yang terakhir untuk apa. Kalau ketiga-tiganya itu sudah dipenuhi, maka dia berhak dinyatakan sebagai ilmu. Nah, masalah pendidikan ini agak unik sebenarnya, sebab ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu seni sih, karena satu orang dengan yang lain berbeda-beda, dan satu meskipun dia lulusan dari lembaga pendidikan yang sama, dia akan mempraktekkan keilmuannya itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang begitu bertemu dan bergaul di dalam suatu situasi pendidikan itu yang katakanlah serba tegas, tegas dan tegang begitu ya, ada. Nah, ini ada juga yang kelihatan nyaman begitu ya. Kemudian diselingi humor-humor dan sebagainya. Maka di samping sebagai ilmu, pendidikan juga praktek pendidikan itu disebut seni ya. Jadi seni ada unsur-unsur keindahan di situ. Ada unsur-unsur keunikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang bekerja di bidang pendidikan. Nah, sekarang kita akan melihat pendidikan dari segi seseorang sejak dia lahir. Bagaimana sih fitrah manusia itu sebagai subjek pendidikan, ya. Manusia dilahirkan dengan fitrah yang baik, dengan potensi di dalam perkembangannya bisa ke arah yang baik, tetapi sebaliknya bisa juga ke arah yang kurang baik. Jadi fitrah manusia itu kita persepsikan baik lah, tetapi di dalam perjalanan hidupnya dia memerlukan treatment
yang khusus untuk memenuhi kudratnya sebagai individu yang dapat berkembang dengan baik. Namun kehidupan manusia itu adalah kemungkinan-kemungkinan. Jadi paling tidak kemungkinan itu ada dua, yaitu kemungkinan baik dan kemungkinan tidak baik. Nah, mengapa kita memerlukan pendidikan? Bukankah orang bisa berkembang secara alami? Ya, barangkali di antara kita masih ingat satu film, ya, cerita yang ditulis oleh sastrawan Inggris, ya, judulnya Mowgli, Anak Didikan Rimba. Ya. Dia anak yang hilang ketika masa kecil dan diasuh oleh seekor serigala. Ya, tentu saja ini cerita fiktif ya, karena kan sulit juga, ada serigala biasanya memakan orang ya, tapi di dalam cerita itu dia dididik oleh hewan ya, sehingga berperilaku seperti hewan. Jadi berjalannya juga tidak tegak, tetapi meniru merangkak begitu ya, seperti hewan serigala. Kemudian dia tidak memiliki bahasa ya, tidak berkomunikasi dengan bahasa yang lazim dilakukan oleh manusia. Nah, cerita itu begitu terkenal dan sempat difilmkan, bagaimana anak didikan rimba itu kemudian ditemukan oleh seseorang dan boleh dikatakan dididik kembali sesuai dengan fitrah manusia. Jadi dia berkomunikasi dengan bahasa manusia dan sebagainya. Nah, pengarang Inggris yang terkenal sekali namanya Rudyard Kipling. Jadi pendidikan itu adalah suatu keharusan, tetapi sifatnya sebenarnya hanya bantuan. Karena manusia itu di dalam dirinya mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Potensi dari dalam untuk tumbuh dan berkembang, tetapi dia memerlukan bantuan. Jadi pendidikan adalah bantuan sebenarnya. Nah, sifat dari pendidikan yang lain yang sangat penting adalah bahwa pendidikan itu bersifat teleologis ya, teleologis. Artinya bertujuan, bukan sesuatu yang vakum. Pasti ada arahnya, jadi selalu terarah. Pendidikan untuk orang-orang di pesantren berbeda dengan pendidikan orang Jerman zaman Nazi misalkan ya, di mana filosofinya itu sangat berbeda. Zaman Hitler pendidikan menekankan kesadaran anak-anak didik bahwa bangsa Jerman adalah bangsa Arya, bangsa yang unggul dengan bercirikan matanya hijau gitu ya. Kemudian super ya, dan mereka menyebutkan dirinya sebagai ras Arya, sedangkan yang lain itu tidak setinggi harkat mereka. Sisa-sisa ini seringkali kita lihat di dalam beberapa kelompok etnik tertentu yang menyelenggarakan pendidikan secara eksklusif tentu saja, tetapi yang filosofinya berbeda dari pendidikan di masyarakat yang demokratis. Nah, sekali lagi, pendidikan selalu bertujuan ya. Selain pendidikan adalah suatu keharusan karena anak yang baru lahir itu belum berdaya sehingga dia memerlukan bantuan. Nah, apa sih yang dimaksud pendidikan bersifat teleologis atau bertujuan? Yaitu kalau ini merupakan pendidikan pedagogi. PAES itu artinya anak,
agogos itu ilmu. Jadi ilmu yang membantu anak untuk mencapai kedewasaan. Jadi tujuan dari pendidikan anak adalah untuk kedewasaan. Nanti ciri-ciri orang yang dewasa itu seperti apa, bisa kita bahas lebih lanjut, tetapi salah satu yang sangat penting, ketika seseorang itu dewasa, maka ia dia memiliki tanggung jawab, ya. Jadi orang yang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab. Sedangkan anak-anak tanggung jawabnya ada pada orang tuanya. Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab salah satunya cirinya adalah dia memiliki kebebasan dan bisa memilih mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang benar, mana yang salah, ya. Sedangkan anak-anak yang belum dewasa tentu saja harus memerlukan bantuan untuk bisa mengenali dan menyaturagakan nilai-nilai itu untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Dan salah satu cirinya adalah bahwa ia bisa memutuskan sesuatu atas tanggung jawab sendiri. Itu adalah ujung dari kedewasaan sebagai tujuan dari pedagogi tadi. Nah, di samping pendidikan anak yang menuju kedewasaan, ada juga pendidikan untuk orang dewasa yang kita kenal dengan istilah andragogi. Andragogi. Jadi pendidikan orang dewasa, tentu saja tanggung jawab bukan ada pada orang tuanya tetapi pada diri sendiri. Andragogi adalah pendidikan orang dewasa yang tanggung jawabnya ada pada orang yang sedang belajar itu. Orang yang belajar atas kemauan sendiri atau kemauan lingkungannya, tetapi tanggung jawabnya ada pada diri sendiri. Berbeda dengan pendidikan anak yang bertanggung jawab adalah orang tuanya atau orang dewasa yang memiliki tanggung jawab mendewasakan anak-anak. Nah, ada juga istilah lain yang mungkin tidak terlalu sering kita dengar, misalkan ya, sekelompok orang yang dinilai oleh masyarakat berperilaku menyimpang, menganut nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan berkecenderungan untuk merugikan masyarakat. Misalkan ada latihan atau dalam tanda petik pendidikan untuk mencuri, ya, bagaimana mencuri yang efektif, ya, dengan tujuan namanya juga mencuri, ya, menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain. Kita mengenal istilah demagogi. Demagogi itu jadi pelatihan-pelatihan atau treatment-treatment yang menyebabkan orang yang melakukannya itu bertindak tidak sesuai dengan norma-norma susila dan norma-norma yang baik yang ada di dalam masyarakat itu. Jadi kita sekali lagi mengenal ada istilah pedagogi, andragogi, dan demagogi. Tentu saja yang demagogi ini adalah sesuatu penyimpangan, tetapi ya, demos itu ya sesuatu yang tidak baik sebetulnya. Demos itu berarti syaitan lah, seperti itu. Nah, sekarang kita sering melihat atau mendengar tentang objek pendidikan. Bahkan di dalam pretest ibu saya ya menemukan juga seakan-akan objek pendidikan itu adalah anak didik atau peserta didik. Yang dimaksud dengan objek pendidikan sebetulnya bukan anak didik, bukan peserta didik, ya. Mereka adalah subjek didik. Jadi subjek didik adalah orang-orang yang terlibat di dalam
orang yang diperlakukan dengan tujuan untuk mencapai kedewasaan, untuk mencapai sesuatu yang positif. Kecakapan-kecakapan, sikap, keterampilan yang sifatnya positif. Nah, itu bukan objek didik, bukan objek pendidikan, tetapi subjek pendidikan. Lalu apa yang dimaksud dengan objek pendidikan? Objek pendidikan adalah situasi di mana terdapat pergaulan, ya, intercourse antara pendidik dengan peserta didik. Itu kita namakan objek pendidikan. Jadi objek pendidikan bukan anak, tetapi interaksi antara pendidik dengan peserta didik, itu kita namakan objek pendidikan. Sedangkan anak yang kita bantu, ya, karena pendidikan itu sebetulnya bantuan, ya, bantuan karena anak-anak mempunyai fitrah sebetulnya untuk berkembang secara baik, ada fitrahnya gitu, ya. Maka kita sebut sebagai subjek pendidikan. Juga acap kali kita mendengar istilah alat pendidikan. Alat pendidikan, ya, sebetulnya sangat sering kita dengar alat pendidikan itu meja, alat tulis, perangkat komputer, buku, bahan-bahan praktikum. Itu seakan-akan itu sebenarnya yang dimaksud alat pendidikan untuk pedagogi, untuk membantu anak-anak itu menjadi dewasa, itu terutama ketika di dalam situasi pendidikan ada yang diperlukan loh untuk hubungan antara pendidik dengan peserta didik atau anak didik, ya. Itu hal-hal yang sifatnya itu non-ragawi, ya, non-ragawi. Misalkan begini, ketika seseorang meniru perbuatan pendidiknya, apa yang dilakukan oleh pendidiknya, maka alat pendidikan itu bersifat atau berwujud keteladanan, ya. Itu alat pendidikan adalah keteladanan, adalah alat pendidikan. Kemudian kalau seseorang itu sengaja, ya, menyampaikan sesuatu atau menyuruh sesuatu yang memberikan arah sehingga peserta didik atau anak didik itu berperilaku positif sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam lingkungan itu, maka itu namanya tuntunan. Ya, tuntunan itu juga merupakan alat pendidikan. Lalu kalau anak didik itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan norma-norma dan aturan yang ditentukan atau yang diarahkan oleh pendidik, maka ada ganjaran. Nah, ganjaran juga merupakan alat pendidikan. Jadi bagaimana dengan hukuman? Nah, hukuman itu juga alat pendidikan, karena dengan hukuman niatnya, nawaitunya itu adalah bukan melampiaskan kemarahan. Hukuman dan ganjaran diniatkan untuk kemaslahatan anak didik itu. Jadi bukan diniatkan untuk memuaskan emosi karena kita misalkan terhadap sasaran mengapa emosi kita menjadi tidak baik. Nah, anak didik ini bukan itu, ya. Jadi hukuman niatnya harus untuk kemaslahatan anak didik, bukan pelampiasan kemarahan. Itu hukuman. Nah, kemudian, ketika ada relasi yang positif antara peserta didik dengan pendidiknya, bagaimana mereka itu
membangun kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tentu saja ini tidak selalu harus dirumuskan, "Saya percaya Anda," tidak ya. Tetapi kedekatan misalkan, keikhlasan untuk melakukan hal-hal yang diminta oleh pendidiknya itu didasarkan kepada kepercayaan. Percaya bahwa pendidik saya itu tidak akan menjerumuskan saya. Percaya bahwa meskipun saya itu dilarang ya, itu untuk kebaikan saya ya. Hal-hal demikian tidak dengan sendirinya terwujud dengan mudah, tetapi ini memerlukan proses ya, memerlukan proses. Nah, saya kira untuk hari ini kita cukupkan sekian pertemuan perdana melalui media ini, dan kalau ada pertanyaan Ibu tunggu jam setengah 5 ya. Sekarang setengah 5. Jam 5:05 Ibu tunggu ya pertanyaan-pertanyaan, dikirimkan melalui WA group ini dan akan Ibu jawab melalui video ini. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.